Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini pertemuan kita ke-6, materinya nanti tentang distribusi normal ya. Nah, untuk diskusi hari ini ya akan disampaikan oleh kelompok 4 ya. Kelompok 4 materinya dan video pemaparannya sudah saya share di e-learning ya. Dan saya harapkan kalian sudah membaca dan mempelajarinya sehingga nanti kita langsung bisa diskusi dengan baik ya. Sebelum tanya jawab ya. Jadi kelompok pemapar ya boleh menyajikan materinya sedikit ya, hanya sekilas ya kan karena sudah dipaparkan ya dan dituliskan dalam makalah. Jadi tinggal mengulang saja sedikit ya, baru nanti langsung sesi tanya jawab ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu ya, Ibu langsung berikan kepada moderator ya, kepada moderator Dina Oktarina. Ibu Ya, persilakan benar, Bu. untuk memandu jalannya diskusi ya. Silakan kepada Dina. Ya Bu, terima kasih. Baiklah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Oktarina, perwakilan dari kelompok 5 sebagai moderator. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan mulai mata perkuliahan statistika pendidikan, di mana minggu kemarin kita telah berdiskusi tentang ukuran letak dan ukuran variasi yang telah dipaparkan oleh kelompok 3. Nah teman-teman, pada siang hari ini kita akan melanjutkan berdiskusi kembali mengenai sifat-sifat distribusi normal, sifat baku, dan fungsi penggunaan distribusi normal yang akan dipaparkan oleh kelompok 4, yang terdiri dari Saudara Fajar Ramadan, Saudari Aprilia Sasmita, dan Saudari Nur Selvi Hoirunisa. Baiklah teman-teman dan dosen pengampu, untuk mempersingkat waktu kita, alangkah baiknya kita berdiskusi hari ini melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, langsung saja. Pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Fajar Ramadan. Kepada Saudara Fajar kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama. Baiklah, materi yang pertama itu di sini ada pengertian distribusi normal. Nah, distribusi normal ialah salah satu distribusi teoristis dari variabel random continue. Nah, distribusi normal ini sering disebut dengan distribusi gas. Genus. Nah, distribusi normal mempunyai bentuk fungsi. Nah, bentuk fungsinya itu bisa teman-teman lihat di makalahnya, itu di halaman kedua. Nah, di situ ada fungsi distribusi normal dan juga ada keterangannya. Nah, keterangannya tuh X sama dengan nilai data, mu sama dengan rata-rata X, dan seperti akar itu sama dengan 3/3,14, E sama dengan 2,71828, dan sigma sama dengan simpangan baku. Nah, pengertian distribusi normal dalam statistika ialah satu-satunya distribusi probabilitas dengan variabel random continue ialah distribusi normal. Nah, ada dua kiprah yang penting dari distribusi normal ini. Nah, yang dimana memiliki beberapa sifat yang mungkin untuk digunakan sebagai patokan dalam mengambil suatu kesimpulan menurut hasil sampel yang diperoleh. Nah, distribusi normal sangat sesuai dengan distribusi empiris, sehingga sanggup dikatakan bahwa semua kejadian alami akan membentuk distribusi ini.
Karena alasan inilah sehingga distribusi ini dikenal sebagai distribusi normal. Dan grafiknya dikenal sebagai kurva normal atau kurva genus. Nah, di sini ada karakteristiknya. Yang pertama itu ada karakteristik distribusi normal. Nah, distribusi probabilitas normal dan kurva normal yang menyertainya mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu ada kurva normal berbentuk lonceng, yang kedua ada sistematis, yang ketiga ada asimtotis. Nah, yang di bawahnya itu ada bagian B. Nah, di bagian B itu ada karakteristik distribusi kurva normal dan juga disertai oleh karakteristiknya yang terdiri dari 5. Nah, yang di bawahnya juga teman-teman bisa lihat ada jenis-jenis distribusi kurva normal. Yang pertama ada distribusi kurva normal dengan mu sama dan sigma yang berbeda. Nah, di lembar yang selanjutnya itu ada yang B, distribusi normal dengan mu berbeda dan sigma yang sama. Nah, yang di bagian C itu ada disertai juga gambar distribusi kurva normal dengan mu dan sigma berbeda. Nah, di bawah bagian C terdapat gambar grafik kurva normal dan sudah ada juga penjelasan di bawah bahwa P dalam kurung X kurang lebih mu sama dengan 0,5 dan P dalam kurung X lebih dari mu sama dengan 0,5 luas kurva normal. Nah, tak terhingga apa itu? Seperti S, F dalam kurung X, DX sama dengan 1 sampai tak terhingga. Nah, adapun sifat-sifat distribusi normal adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kurva distribusi normal sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar 1.1 memiliki titik yang sistematis di sekitar nilai rata-ratanya. Yang B ada FKP, itu fungsi kepadatan probabilitas dari VA yang didistribusikan secara normal memiliki titik tertinggi sebesar nilai rata-ratanya, tetapi memiliki titik terendah pada bagian kakinya, yang di bagian bawah kaki distribusi probabilitas ini. Nah, dengan kata lain, probabilitas untuk mendapatkan nilai VA yang didistribusikan secara normal makin jauh dari nilai rata-ratanya, maka nilai tersebut semakin lama semakin kecil. Nah, yang di bagian C, pada kenyataannya, sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar 1.2, sekitar 68% dari luas daerah di bawah kurva normal terletak di antara nilai-nilai mu X sama dengan sigma X. Kira-kira 95% dari luas wilayah terdiri di antara mu X kurang lebih 2 sigma X. Dan kira-kira 99,7% dari luas wilayah tadi terletak di antara dalam kurung mu X sama dengan 3 sigma X. Oleh karena itu, luas seluruh daerah di bawah kurva normal adalah 1/1 atau 100%. Nah, di sini ada gambar 1.2 daerah di bawah kurva normal. Bisa teman-teman lihat juga. Nah, itu bisa teman-teman lihat bahwa di situ ada 68% kira-kira, ada 95% kira-kiranya, dan 99,7% kira-kiranya. Nah, yang di bagian D itu ada distribusi normal ditentukan sepenuhnya oleh kedua parameternya, yaitu mu X dengan sigma X pangkat 2. Sebenarnya untuk menghitung probabilitas dari X terdapat rumus matematiknya. Namun untungnya hal ini tidak diperlukan karena pakar ekonometri
telah menyediakan tabel tersendiri mengenai ini. Nah, yang di bagian E itu ada kombinasi linear. Nah, kombinasi linear atau fungsi dari 2 atau lebih variabel acak yang didistribusikan secara normal akan dengan sendirinya distribusikan secara normal. Nah, di sini ada F. Pada distribusi normal, kemencengan S-nya adalah 0, sedangkan peruncinya K adalah 3. Nah, di sini kita ambil contoh. Kita misalkan bahwa X adalah jumlah laptop Lenovo yang terjual tiap harinya di toko Acer. Nah, sementara Y itu adalah jumlah laptop Lenovo yang terjual tiap harinya di toko Lenovo. Kemudian kita asumsikan bahwa X atau Y didistribusikan secara normal tanpa saling terkait satu sama lain di antara X sama lain. Nah, di mana X sampai N itu 100,64 dan Y N itu 150,81. Lalu berapakah nilai-nilai laptop Lenovo yang terjual dalam 2 hari di 2 toko elektronik tersebut berserta dengan varietas dari penjualannya. Nah, di sini W sama dengan 2X plus 2Y. Oleh karena itu, berdasarkan persamaan 1.3, kita memperoleh E dalam kurung W sama dengan E dalam kurung 2X plus 2Y. Sama dengan 500 dan var dalam kurung W sama dengan 4 var dalam kurung X plus 4 var dalam kurung Y sama dengan 580. Nah, dengan demikian, W didistribusikan secara normal dengan nilai rata-rata 500 dan varians 580. Di dalam kurung W N 500,580. Demikian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Fajar Ramadan. Pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nur Selvi Khairunisa. Kepada Nur, kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Fajar Ramadan, yaitu mengenai ciri-ciri distribusi normal dan skor baku. Jadi ada 6 ciri-ciri dan sifat distribusi normal. Yang pertama itu, distribusi normal disusun dari variabel random continue. Dan yang kedua, kurva distribusi normal mempunyai satu puncak. Dan yang ketiga, kurva berbentuk simetris. Dan yang keempat, kurva normal dibuat dengan N yang tak terhingga. Yang kelima, peristiwa yang dimiliki tetap independen. Dan yang keenam, ekor kurva mendekati absis pada penyimpangan 3 SD ke kanan dan ke kiri dari rata-rata. Dan ekor grafik sanggup dikembangkan hingga tak terhingga tanpa menyentuh sumbu absis. Dan di sini dapat kita lihat di makalah ada 2 cara untuk memilih distribusi normal. Itu ada cara ordinat dan ada cara luas. Dan selanjutnya yaitu skor baku. Di sini skor baku adalah suatu angka yang menunjukkan seberapa jauh atau seberapa banyak suatu angka atau nilai yang dimiliki individu yang menyimpang dari nilai rata-ratanya dan satuan simpangan bakunya. Dan kegunaan skor baku ini untuk mengetahui detail di mana posisi suatu skor dalam suatu distribusi. Dan posisi dalam suatu skor ini ditandai dengan simbol positif dan negatif, di mana yang menunjukkan bahwa jika positif, maka nilainya berada di atas mean atau di atas rata-rata. Sedangkan jika negatif, maka sebaliknya, nilainya berada di bawah mean atau di bawah rata-rata. Dan skor baku ini sangat berperan jika kita hendak membandingkan prestasi 2 kelompok
yang diberikan diberikan tes dengan jumlah item yang berbeda. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada Saudari Nur. Baiklah, pemateri terakhir yang akan disampaikan oleh Saudari Aprilia Sasmita. Kepada Saudari April, kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Aprilia Sasmita. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Nur. Saya akan menjelaskan tentang yang bagian C, yaitu tentang fungsi dan penggunaan tabel distribusi normal. Di sini untuk fungsinya itu sendiri, yaitu fungsi dasar distribusi normal dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk suatu distribusi normal tergantung pada dua parameter, yaitu rata-rata dan standar deviasi. Saya langsung saja menjelaskan karena tadi sudah dijelaskan oleh Saudari Nur. Untuk penggunaan tabel distribusi normalnya itu juga penggunaan tabelnya itu untuk menghitung luas daerah di bawah kurva distribusi normal standar. Untuk rumus yang digunakan yaitu tadi sudah disebutkan pada skor baku Z sama dengan XI min X per S. Adapun penerapan distribusi normal itu dianggap penting karena beberapa alasan. Yang pertama, dapat meningkatkan objektivitas penilaian. Yang kedua, dapat menghindari terjadinya bias atau penilaian yang condong pada suatu kategori saja. Dan yang terakhir itu dapat membantu menentukan tingkat normalitas dan kecenderungan. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari April. Baiklah, teman-teman dan dosen pengampu, telah selesai kita dengarkan pemateri menjelaskan materinya. Dan untuk mempersingkat waktu kita pada siang hari ini, langsung saja di sini saya membuka satu sesi tanya-jawab yang terdiri dari 3 penanya. Kepada audiens yang ingin bertanya, saya persilakan. Baiklah, saya persilakan kepada Saudara Ilham untuk bertanya. Dari sebuah itu, atau bisa dijelaskan itu apa, seperti apa, biar agak lebih tergambar lagi dari karakteristik distribusi normal. Terima kasih. Baiklah, kepada Saudara Ilham, tolong bisa dicatat saja. Mungkin pemateri agak kurang jelas. Kata-kata siap. Baiklah, sembari Saudara Ilham mencatat pertanyaannya, saya akan menunjuk 2 penanya lagi kepada Saudari Kardina. Saya persilakan. Terima kasih pada Saudari moderator. Di sini kan Saudara Fajar tadi telah menjelaskan bahwa tentang karakteristik distribusi normal pada poin pertama, yaitu kurva normal berbentuk lonceng. Nah, apakah yang terlihat kurang lebih seperti lonceng dalam distribusi itu membuatnya normal?
dan apa yang sebenarnya kita anggap data terdistribusi normal itu. Terima kasih, kembali ke moderator. Baiklah, kepada Saudari Karina, tolong bisa dicatat saja pertanyaannya biar bisa saya ulangi. Baiklah, sembari nunggu Saudari Karina mencatat pertanyaan. Satu penanya lagi. Kepada Saudari Cici Megareta, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator. Izin bertanya pada kelompok 6. Di makalah kalian kan sudah tertera ada 2 cara untuk memilih distribusi normal. Yang pertama cara ordinat dan yang kedua ada cara luas. Nah, letak perbedaan antara cara ordinat dan cara luas itu seperti apa? Terima kasih. Baiklah, kepada Saudari Cici, tolong dicatat saja biar saya bisa mengulangi pertanyaan dari kalian. Baik, moderator. Baiklah, sembari menunggu mereka mencatat pertanyaannya, alangkah baiknya teman-teman mencari juga jawabannya. Distribusi normal memiliki 3 poin, yaitu kurva normal berbentuk lonceng, simetris, dan asimptotis. Coba jelaskan apa saja yang dimaksud 3 karakteristik tersebut. Yang kedua yaitu pertanyaan dari Saudari Karlina, apakah data yang terlihat kurang lebih seperti lonceng dalam distribusi itu membuatnya normal? Dan apa yang sebenarnya kita anggap data terdistribusi normal? Penanya ketiga yaitu Saudari Cici Megareta, ada 2 cara dalam memilih distribusi normal. Yang pertama cara ordinat, yang kedua cara luas. Di mana letak perbedaan antara kedua cara tersebut? Baiklah, terima kasih kepada para penanya. Di sini saya harap para audiens juga mencari pertanyaan dari mereka. Dan beri waktu beberapa menit untuk mereka menjawab pertanyaan dari penanya. Nah, saya ulangi kembali, maaf. Apakah data yang terlihat kurang lebih seperti lonceng dalam distribusi itu membuatnya normal? Dan apa yang sebenarnya dianggap data distribusi normal? Maaf, tolong kepada Saudari Ilham dilarang untuk menelpon dulu, soalnya saya hanya menjawab pertanyaan dari Saudari Karlina. Nah, di sini kita bahas dulu bahwa di sini kurva distribusi normal itu berbentuk lonceng atau bell curve. Nah, titik puncak kurva adalah nilai rata-rata atau yang disebut dengan mean. Nah, nilai ini berada tepat di tengah kurva, sedangkan data distribusi terletak di sekitar garis lurus yang ditarik ke bawah dari titik tengah tersebut. Nah, jadi saya jelaskan dulu nilai rata-rata dan standar deviasi tersebut. Nah, nilai rata-rata digunakan sebagai pusat distribusi atau penyebaran nilai lainnya. Nah, nilai tersebut akan menentukan lokasi titik puncak atau kurva lonceng, sedangkan nilai lainnya akan menyebar mengikuti rata atau mengikuti garis lurus. Nah, standar deviasi adalah perhitungan variabilitas yang menentukan lebar sebuah kurva tersebut. Nah, standar ini dapat menghitung seberapa jauh kecenderungan data
akan melebar dari nilai rata-rata yang menjadi titik pusatnya. Semakin kecil standar deviasi, maka akan membentuk semakin runcing kurva tersebut. Nah, selain itu, standar deviasi juga menggambarkan jarak atau selisih umum antara mean dengan data yang diobservasi. Nah, jadi dia berbentuk lonceng tersebut, dia itu di tengah-tengahnya tuh data rata-rata. Nah, yang menyebarnya itu standar deviasi. Nah, memang dia standar deviasinya tuh menyebarnya ke bawah, mengikuti garis lurus. Dan pertanyaannya itu mengapa pertanyaannya tadi satunya, dan apa yang sebenarnya kita anggap data distribusi normal itu. Nah, di sini penjelasan awal saya tadi. Nah, distribusi ini sangat sering distribusi normal sangat sesuai dengan distribusi empiris. Nah, sehingga sanggup dikatakan bahwa semua kejadian alami akan membentuk distribusi ini. Jadi kejadian-kejadian yang alami, misal kita meneliti atau gimana itu sering muncul distribusi itu normal. Nah, sangkan kejadian alami itu sangkan sering terjadi, maka kejadian alami itu baiklah, di sini saya akan melanjutkan. Dan tadi pertanyaan yang selanjutnya, dan apakah yang disebut dengan distribusi normal? Nah, distribusi normal sangat sesuai dengan distribusi empiris, yang dimana distribusi ini sanggup dikatakan bahwa semua kejadian alami itu akan membentuk distribusi normal ini. Nah, karena alasan inilah sehingga distribusi ini dikenal sebagai distribusi normal, karena distribusi ini bersifat alami, kejadiannya tuh alami gitu loh. Jadi distribusi ini disebutlah distribusi normal, dan kurva itu grafiknya pun disebut dengan kurva normal karena kejadiannya tuh alami gitu. Nah, demikian jawaban dari saya. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Fajar telah menjawab pertanyaan dari Saudari Karlina. Baiklah, di sini saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada Saudari Karlina. Apakah Saudari Karlina sudah bisa mengerti? Kepada Saudari Karlina. Kepada Saudari Karlina, tolong dihidupkan audionya. Benar? Belum. Baiklah, di sini saya akan menanyakan sekali lagi kepada Saudari Karlina, apakah sudah mengerti dengan penjelasan Saudara Fajar tadi? Maaf, Saudari moderator tadi terdisconnect. Menurut yang saya ambil tadi, berarti data yang terlihat kurang lebih seperti lonceng dalam distribusi itu sudah pasti normal ya, Saudara Fajar? Iya, Saudari Karlina, itu sudah karakteristiknya distribusi normal begitu. Kalau kurvanya itu melenceng, itu bukan lagi distribusi normal atau distribusi yang lain gitu. Baik, terima kasih Saudari Fajar. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Karlina. Pertanyaan yang belum dijawab.
Izin membantu moderator. Baiklah. Kepada Saudari Sekar. Saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya membantu menjawab pertanyaan dari Saudari Ilham Dani, di mana Saudari Ilham Dani bertanya apa pengertian dari lonceng simetris dan asimptotis, benar? Nah, gimana, Saudara Sekar? Bisa diulang? Apakah penjelasan dari lonceng simetris dan asimptotis? Ya. Di sini saya membantu menjawab, itu simetris. Simetris itu adalah di mana diketahui pada pola simetris itu adalah apabila nilai rata-rata itu sama dengan median dan modus. Berarti di sini bahwa tingkat kemiringannya itu sama rata-ratanya itu. Nah, apabila nilai rata-ratanya itu lebih kecil dari median dan modus, maka itu tidak bisa lagi disebut dengan normal pada ketinggiannya, ketinggian kurvanya. Yang kedua, yang si asimptotis, di mana asimptotis ini adalah kurva yang tidak pernah menyentuh absisnya. Nah, yang tidak pernah menyentuh absisnya itu di mana misalkan pada penghujung, sebentar. Pada permisalan seperti ini, kelihatan tidak? Pada ujungnya ini, ya, kelihatan. Kurang. Nah, ujungnya gelap, Kak, gelap. Bayangkan. kelihatan nggak sih? Nah, ya. Saya Dah. Hidup ke flashnya coba. kelihatan. Nggak bisa. Pada kurvanya itu tidak pernah menyentuh titik X pada akhirnya. Oh. Berarti itu dia dipermisalkan bahwa bisa tak hingga. Namun pada ujungnya itu tetap tidak bisa menyentuh titik X. Yang ketiga itu lonceng, di mana lonceng itu yang dimaksud dengan lonceng itu adalah sisi kemiringan antara kiri dan juga yang kanannya itu sama. Seperti itu, Saudara Ilham. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Sekar telah membantu menjawab pertanyaan dari Saudara Ilham. Di sini saya akan menanyakan kepada Saudara Ilham, apakah Saudara Ilham sudah bisa paham? Ya, terima kasih. Kepada Saudara Ilham? Ya, moderator. Paham. Ya, terima kasih kepada Saudara Ilham. Selvi Khairunisa akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Cici. Kepada Saudari Nur, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Cici, yaitu pertanyaannya perbedaan cara ordinat dan cara luas untuk memilih distribusi normal. Nah, di sini dapat kita lihat pada makalah, itu ada dua cara untuk memilih distribusi normal. Yang pertama itu dengan cara ordinat. Kita lihat dari segi rumusnya sudah berbeda. Jika cara ordinat itu menggunakan rumus Y sama dengan sigma akar 2V 1 sigma X E setengah dalam kurung X dikurang mu kuadrat. Nah, di situ kita lihat mu itu rata-rata dan sigma itu simpangan baku, V itu mendapat ketetapan 3,1416 bilangan konstan dan I-nya 2,7183 bilangan konstan. Dan X absis dengan batas X kurang dari V. Bila nilai mu dan sigma tetap, maka setiap nilai X akan menghasilkan nilai Y.
Sehingga kalau nilai X dimasukkan dalam perhitungan berkali-kali dengan jumlah tak terhingga, maka akan dihasilkan suatu kurva distribusi normal. Di sini cara ordinat adalah jarak tegak lurus suatu titik dari sumbu X. Dan ordinat ini merupakan unsur kedua dari pasangan terurut dua suku untuk menyelamatkan suatu titik dalam sumbu sistem koordinat tegak lurus tetap. Nah, jika kan di situ terdapat banyak kurva normal dengan bentuk yang berlainan, tergantung dari besar dan kecilnya sigma. Bila sigma besar, kurva yang terbentuk mempunyai puncak yang rendah, dan sebaliknya, kalau sigma kecil akan menghasilkan puncak kurva yang tinggi. Dan dapat pula bentuk kurva normal dengan mu yang berbeda atau dengan mu dan sigma yang berbeda. Dan jika cara luas, itu menggunakan rumus Z sama dengan X dikurang mu. X itu nilai variabel random, dan mu itu rata-rata distribusi, sigma itu simpangan baku, dan nilai Z itu adalah nilai standar yang besarnya penyimpangan suatu nilai terhadap rata-rata yang dinyatakan dari unit SD. Nah, di situ ada standarisasi penting dilakukan lantaran ada variabel random yang mempunyai satuan yang berbeda-beda, mirip sentimeter, kilogram, bulan. Untuk memudahkan perhitungan, sanggup digunakan sebuah tabel yang perhatikan luas area di bawah kurva, normal antara nilai rata-rata dan suatu nilai variabel random yang menyatakan dalam unit SD. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jawab. Kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nur Selvi Hoirunisa. Di sini saya akan menanyakan kembali kepada Saudari Cici Megareta. Apakah Saudari Cici sudah paham atas penjelasan Saudari Nur? Baiklah, Saudari moderator. Jadi letak perbedaannya itu misal cara ordinat dari segi rumusnya itu sudah berbeda dengan cara luas. Cara ordinat itu memakai sumbu X, sedangkan cara luas itu memakai satuan sentimeter ataupun kilogram. Apakah seperti itu, Saudari Nur? Dengan penjelasan jawaban dari saya, jadi ada dua cara untuk memilih distribusi normal. Itu ada cara ordinat dan dengan cara luas. Nah, perbedaannya kita bisa lihat dari rumusnya. Rumusnya sudah berbeda. Jika menggunakan rumus cara ordinat, itu bisa kita lihat pada makalah Y sama dengan sigma akar 2 sigma 1 X E setengah dalam kurung X dikurang mu kuadrat. Nah, di sini mu itu rata-rata, sigma itu simpangan baku, P itu mendapat nilai ketetapan 3,1416, E 2,7183, dan X-nya absis dengan batas. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya jika menggunakan cara luas, itu kita cara luas adalah kurva yang simetris, yang berarti bahwa kurva ini akan membagi luas kurva menjadi dua belahan yang sama. Seluruh luas kurva sama dengan 1 atau 100%, dan rata-rata mu membagi luas kurva menjadi dua belahan yang sama. Berarti luas tiap belahan ialah 50%, dan setiap penyimpangan rata-rata sanggup ditentukan presentase terhadap seluruh luas kurva. Dan di sini jika menggunakan cara luas itu menggunakan rumus Z sama dengan X dikurang mu. Z itu nilai standar dan X itu nilai variabel random dan mu itu adalah nilai rata-rata distribusi. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nur
Nur telah mengulangi jawabannya tadi. Baiklah, kepada Saudari Cici, apakah sudah paham? Yang saya tangkap dari penjelasan Saudari Nur tadi ialah perbedaannya yang pertama itu dari segi rumusnya. Setelah itu cara ordinat itu memakai kurva tegak lurus dari sumbu X. Sedangkan cara luasnya itu memakai variabel random dengan memakai satuan sentimeter ataupun kilogram. Dan juga pada cara luas itu kan pada bagian akhir itu ada di bagian nomor 2 itu untuk memudahkan perhitungan sanggup digunakan sebuah tabel yang memperlihatkan luas area di bawah kurva normal antara nilai rata-rata dan suatu nilai variabel random yang dinyatakan dalam unit SD. SD itu apakah sebuah satuan atau apa? Kepada Saudari Nur, tolong Saudari Nur audionya. Ya, bisa diulang Saudari Cici? Pada cara luas, itu kan pada akhir itu ada suatu nilai variabel random yang dinyatakan dalam unit SD. Apakah SD itu sebuah satuan ataukah apa? SD. Boleh bantu jawab? Ini SD itu satuan deviasi. Ini sebuah ini ya? Itu kayak singkatan SD. Sebuah deviasi. Standar deviasi. Standar. Baiklah, terima kasih kepada saudari pemateri ataupun yang menambahkan. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nur yang telah menjawab pertanyaan dari Saudari Cici. Baiklah, di sini saya akan menanyakan kepada para audiens, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban atau menyanggah jawaban? Cukup, moderator. Saya rasa tidak ada. Baiklah, teman-teman dan dosen pengampu, berakhirlah diskusi pertanyaan kita tadi, yang mana telah dijawab oleh para audiens dan para pemateri. Baiklah, di sini saya selaku moderator meminta maaf jikalau ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Alangkah baiknya diskusi kita tutup dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya kembalikan kepada dosen pengampu kita, Ibu Lydia Cahyani. Oke, terima kasih moderator. Ya, kita kasih plus dulu ya untuk pematerinya. Oke. Nah, saya lanjutkan ya materinya ya. Saya tambahkan dulu materinya. Nanti baru sambil menjawab pertanyaan teman-temannya tadi ya. Oke.
Saya share screen dulu. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kan, Bu. Bisa dilihat, Bu. Oke. Jadi diskusi tadi membahas tentang distribusi normal ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, pokok bahasanya ya nanti ada 4 ya. Oke. Yang pertama itu pengertian dan karakteristik distribusi probabilitas normal ya. Kemudian pendekatan normal terhadap binomial. Yang ketiga, distribusi probabilitas normal standar, dan yang keempat nanti penggunaan Microsoft Excel untuk distribusi probabilitas atau distribusi normal standar ya. Oke. Oke. Nah, kita bahas dulu yang pertama, distribusi probabilitas normal ya. Jadi sebentar ya. Nanti dulu Abang. Oke. Nah, distribusi probabilitas normal ini yaitu salah satu distribusi yang paling sering digunakan, paling penting ya. Jadi paling penting digunakan dalam statistika. Nah, distribusi normal ini juga disebut distribusi Gauss ya. Karena penemunya itu si Gauss ya, jadi namanya distribusi Gauss atau distribusi probabilitas ya. Nah, di distribusi probabilitas normal ini ya, jadi variabelnya itu acak dan kontinu ya. Oleh karena itu sering sekali digunakan untuk menerangkan fenomena alam seperti misalkan industri, hasil perdagangan, tingkat penghasilan atau pendapatan masyarakat dan lain sebagainya ya. Nah, ini karakteristik distribusi probabilitas normal ya. Kurvanya berbentuk genta atau lonceng ya yang tadi dibicarakan dan memiliki satu puncak yang terletak di tengah. Kemarin kita sudah belajar tentang kemencengan ya. Nah, jika rata-rata hitung sama dengan median dan sama dengan modus ya, maka ya kurvanya akan berbentuk normal. Ya, jadi kurvanya itu disebut kurva normal karena dia berdistribusi normal. Nah, itu hubungannya dengan materi kita hari ini, ya. Jadi antara min, median, modus itu terletak pada puncak, satu puncak ya terletak di tengah, maka nanti kurvanya akan berbentuk lonceng karena dia berdistribusi normal. Kemudian distribusi probabilitas dan kurva normal ya mempunyai bentuk kurva simetris dengan rata-rata hitungnya. Jadi pertanyaan siapa tadi? Ada 3 karakteristik ya, berbentuk lonceng, simetris, sama asimptotis ya. Nah, berbentuk lonceng, kenapa berbentuk lonceng? Karena puncaknya ya itu satu. Terdapat satu puncak di mana min, median, modusnya itu sama. Jadi diibaratkan bentuknya itu sama dengan lonceng. Jadi berdiri tegak ya. Gitu ya. Bentuk lonceng, pernah lihat bentuk lonceng ya? Seperti apa? Nah, kalau dia bentuknya seperti lonceng, maka distribusinya normal. Ya. Itu alasannya. Yang kedua, sebentar ya. Sebentar ya. Ini ya maaf ya gangguan teknis. Oke, yang selanjutnya distribusi probabilitas itu bentuknya kurvanya simetris ya. Maksudnya simetris, dia membagi wilayah di bawah kurva itu sama besar.
karena puncaknya 1, ya. Di SD sudah belajar apa namanya simetris ya. Simetris itu bentuknya sama kan? Nah, antara bagian kanan sama bagian kiri itu sama. Bentuk kurvanya dibagi 2, puncaknya itu 1 puncak, min median modus tadi. Nah, daerah sebelah kanan sama daerah sebelah kiri itu sama luas daerahnya. Oleh karena itu, dia disebut kurvanya simetris. Ya. Yang ketiga, kurva ini menurun di kedua arah, yaitu ke kanan untuk nilai positif ya sampai tak terhingga, dan ke kiri untuk nilai negatif dan tak terhingga. Nah, itulah disebut asimptotis ya. Asimptotis itu maksudnya dia tidak akan pernah menyentuh titik absisnya. Dia ke kanan sampai seterusnya tak terhingga tapi tidak menyentuh absisnya. Kemudian ke sebelah kiri sampai tak terhingga tidak akan pernah menyentuh absisnya juga. Itu namanya asimptotis. Jadi ketiga karakteristik itu ya, lonceng, kemudian simetris sama asimptotis. Saya kira sudah terjawab ya dari pertanyaan dari Ilham Dhani. Kemudian luas daerah yang terletak di bawah kurva normal ya, itu luasnya sama dengan 1. Jadi misalnya kurvanya berbentuk lonceng tadi ya, kurvanya berbentuk lonceng. Nah, luas daerah yang di bawah kurva tadi itu luas daerahnya 1. Ya. Saya lanjutkan. Ya, ini distribusi probabilitas normal. Ya, ini fungsi rapat ya, fungsi kerapatan atau kepadatan probabilitas variabel random X dengan min. Nah, simbol ini ya, simbol ini sama yang ini untuk populasi. Ya. Kalau min biasa untuk sampel yaitu X kan. Kemudian kalau varians untuk sampel S kan, itu bedanya. Jadi min atau mu populasi dan varians sigma kuadrat atau simpangan ya S kuadrat ya yang memiliki distribusi normal ini fungsinya. Ya. Nah, probabilitas ini dinyatakan dalam bentuk P. Kenapa probabilitas ya? Itu daerahnya X lebih dari A dan X kurang dari B ya. Jadi pertanyaan dari Cici ya, 2 cara menentukan apa namanya distribusi normal tadi, bisa menggunakan cara ordinat, bisa mencarinya dengan cara luas. Nah, ini untuk yang cara ordinat itu maksudnya kita sudah mempunyai nilai min, kita sudah mempunyai nilai varians ya. Nah, kita akan mencari ordinatnya. Ordinat itu ialah Y-nya. X-nya sudah ada, X-nya itu dari rata-rata. X-nya selalu berjalan misalkan ya. Nah ini biasanya pakai datanya data baku ya. Nanti saya jelaskan data baku itu seperti apa ya. Nah, nanti kita substitusikan nilainya, maka nanti dapatlah nilai Y. Untuk menentukan bentuknya seperti apa, itu menggunakan apa namanya cara pertama misalnya cara ordinat. Ya sama kita seperti menentukan fungsi linier x sama dengan x ditambah 3 sama dengan y misalkan ya. Nah maka kita akan mencari nilai x dan y-nya. Misalkan nilai x-nya sudah ada, kita substitusikan nilai x untuk mencari y, maka himpunan penyelesaiannya misalnya 1,3. Maka kita letakkan titik 1 di absisnya, titik 3 di ordinatnya, ketemulah 1,3. Nah, sama seperti dengan apa namanya? Yang ini ya. X-nya kita dapatkan dari nilai random dari variabelnya ya. Kemudian Y-nya itu dapat dari substitusi nilai X yang variabel random tadi. Nanti ketemu antara X dengan Y itu ketemu. Kemudian dihubungkan titik-titik itu nanti bentuklah juga kurva. Ya, itu untuk kurva normalnya pakai pendekatan apa namanya ordinat ya. Oke. Selanjutnya, nah, luas di bawah kurva dan probabilitas ya itu P ya, X di mana lebih dari X1 dan kurang dari X2 itu probabilitas variabel random X-nya memiliki nilai antara X1 sampai X2 karena di sini. Ya. Kemudian ada lagi kondisi ya.
bisa jadi seperti ini ya, luas di bawah kurva normal antara X itu sama dengan X1 sama dengan X2. Jadi ada dua. Bisa di antara X1 dan X2 atau antara X dengan XI itu sama dan X atau X2 itu sama. Jadi bisa kita katakan antara nilai X1, X2-nya itu sama. Ya. Nah, bentuknya nanti seperti ini. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, oleh karena itu perhitungan integral normal tersebut yang tadi ya, kalau kita integralkan itu akan sulit ya. Maka kita butuhkan tabel nilai kerapatan probabilitas. Tetapi nilai dari probabilitas itu tergantung dari apa tadi? Min sama standar deviasi. Maka untuk dia mentabelkan tadi semua nilai tabel nilai dari mu sama sigma tadi itu tidak mungkin. Ya. Oleh karena itu nanti dibuatlah namanya tabel distribusi standar. Bukan lagi nanti tabel distribusi probabilitas. Ya. Makanya nanti kita bahas dulu distribusi probabilitas ya. Yang kedua kita menggunakan pendekatan binomial, yang ketiga baru nanti pada akhirnya nanti kita ke distribusi normal yang sering kita gunakan, itu yang standar yang kita gunakan dalam bentuk tabel. Nah, yang kedua pendekatan normal terhadap binomial ya. Seperti ini. Apabila kita perhatikan suatu distribusi probabilitas binomial ya, dengan semakin besar nilai n ya, maka semakin mendekati nilai distribusi normal. Ya, gambar ini ya. Kita lihat binomialnya n-nya semakin besar ya, semakin besar maka nanti dia semakin bentuknya ini berdistribusi normal. Ya. Nih, ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, contohnya ya. Jumlah suatu distribusi mempunyai n lebih dari atau sama dengan 30 dan np ya, probabilitas n dari probabilitasnya lebih dari atau sama dengan 5 dan n dikurang n1 min p itu lebih besar sama dengan 5. Nah, untuk menyelesaikan probabilitas dengan pendekatan distribusi binomial ya, maka kita harus mencari dulu nilai mu dan standar deviasi untuk populasi atau sigma. Ini rumusnya, sigma ya sama dengan akar dari n dikali p dikali q. Ya. Kemudian min mu itu sama dengan n dikali p. Kemudian q 1 dikurang p. Di keterangannya p itu probabilitas sukses. Kemudian q itu probabilitas gagal. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, bila X itu adalah distribusi acak binomial, nilai tengah mu sama dengan N kali P. Ya. Nah, untuk rumusnya ya deviasi atau sigma itu sama dengan yang tadi, ya, rumus yang tadi N P kali Q. Nah, nilai Z untuk distribusi normal itu maka yang ini. Z sama dengan X min NP dibagi akar dari NPQ. Ya. Oke, saya pasti bisa pastikan kalian bingung ya pasti ya. Apa sih ini bilang apa ya, membicarakan apa nanti. Ini prosesnya ya, proses untuk sampai ke dia penggunaan tabelnya ya. Oke. Nah, ini contohnya ya. Kan tadi P itu probabilitas yang berhasil. Q itu probabilitas yang gagal. Nah, kita masukkan saja. Sebanyak 752 mahasiswa kampus A, ya, berarti ini N-nya kan, yang mendapat beasiswa dari kampus tersebut adalah 650 orang. Ini X-nya. Nah, peluang yang mendapat beasiswa adalah 90%. Berarti yang probabilitas yang berhasil berarti 90% kan? Berarti kalau yang gagal kita cari Q. Q sama dengan apa rumusnya? 1 min P. Ya, jadi ini masuknya 1 dikurang P-nya 90% kita buat jadi desimal itu 0,9 maka Q-nya 0,1. Yang ditanya rata-rata mahasiswa mu, standar deviasi sigma, standar normalnya itu Z. Ya.
Nah, ini ya, rumusnya sudah di sebelum-sebelumnya ya. Nah, ini mu N kali P, tinggal substitusi nilainya, standar deviasi juga seperti itu, dan Z juga tinggal masukkan nilainya saja. Gampang kan ya? Oke. Oke. Nah, ini contoh lainnya ya. Oke. Nah, ini sudah melihat tabel. Nah, saya harapkan kalian mempunyai semua tabelnya ya. Kalian cari tabel distribusi, tabel Z distribusi. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Nah, mu-nya tadi 115, sigmanya 12 dan N-nya 600 ya. Nah, kita masukkan rumus Z tadi, X min mu per sigma ya, nanti dapatnya hasilnya minus 1,67. Nah, kalian lihat tabel Z ini minus 1,67 itu letaknya di mana? Ya, ternyata letaknya di sini. Ya, hasilnya ini 0,4525. Maka Z-nya itu sama dengan kalian kurangi 0,5. Jadi ini misalkan tabelnya biasanya ini mulainya dari 0 biasanya. Kalau dia tabelnya sudah mulai dari 0,5, 0 misalnya Z-nya itu 0,00, maka luas daerahnya itu biasanya 0,5. Tapi kalau ada beberapa tabel yang menuliskan jika Z-nya 0,0, maka luas daerahnya itu adalah 0,0 juga. Jadi makanya harus ditambah 0,5 ataupun 0,5 kurang ya. Jadi tergantung tabel yang kalian lihat. Ya, tabel. Tapi hasilnya nanti harusnya sama. Hasilnya nanti segini. Ya, jadi min 1,67 berarti Z-nya itu luas daerahnya 0,0475. Ya. Oke. Nah, kemudian tadi peluang berhasilnya itu 95 ya. Jadi Z ya kurang dari nilai ini itu adalah 0,0475 atau kita persenkan 4,75%. Berarti yang tertolak, yang tidak berhasil itu 4,75 dari orangnya tadi, N-nya tadi kali N 600 berarti sekitar 28,5 orang. Kan nggak mungkin ya kalau orang ada setengah ya. Harus bulat orang kan. Nah, makanya dibuat 29 orang. Ini kan nggak mungkin juga kalau dia 28 karena dia lebih dari 0,1 ya. Berarti dia sudah termasuk satu orang seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini distribusi probabilitas normal standarnya. Nah, ini yang standar ya. Oke, aduh. Nah, untuk distribusi probabilitas normal standar ini ya, inilah distribusi normal yang memiliki rata-rata 0 ya. Rata-ratanya 0 ya. Kemudian simpangan bakunya 1. Ya. Yang standar itu berarti ini kata kuncinya, distribusi normal standar itu rata-ratanya 0 ya. Simpangan bakunya 1. Nah, inilah disebut biasanya kurva lonceng ya. Karena bentuk kurvanya tadi kurva bentuk lonceng. Nah, biar jadi standar, semuanya jadi standar ya, maka kalian harus menstandarkan semua, baik itu rata-rata, baik itu simpangan baku, kalian harus buat semuanya standar. Untuk apa? Jadi bisa membandingkan, misalkan kalian mau membandingkan rata-rata nilai IPS dengan rata-rata nilai matematika. Itu kan nggak bisa dibandingkan kan? Karena dua hal yang berbeda, antara IPS dengan matematika itu kan berbeda. Oleh karena itu kalian perlu membakukan data. Ingat, data standar ya atau data baku itu tidak mempunyai satuan, tidak mempunyai satuan. Jadi dia tidak mempunyai satuan, entah itu satuan sentimeter atau apa ya, jadi tidak mempunyai satuan. Nah, bentuknya ya ini data baku. Ini sudah data baku. X min mu per sigma, atau kalau buat sampelnya, kalian buat sampel Z sama dengan XI dikurang X bar per SX.
Itu untuk yang sampelnya. Ini kan biasanya kita bicaranya semuanya populasi. Jadi kalian ganti ZI ya sama dengan X1 XI ya, XI dikurang X bar ya, XI dikurang X bar per SX. Simpangannya kita ganti jadi yang untuk yang itu sampel ya. Nah, ketika kalian akan memasukkan substitusi nilainya X ya, kalian gantikan X ini misalkan XI dikurang mu. Mu ini kalian masukkan rumusnya X bar. X bar rumusnya apa kemarin? Rumus X bar apa? Ada yang masih ingat rumus X bar? Yang masih ingat? Saya ada yang ingat? Rumus X bar kemarin apa? XI per N. Ya, X per N, XI per N ya. Jadi XI dikurang XI per N per SX. Ya. Kemudian nanti kalian substitusikan terus ya sampai dia jadi Z-nya apa namanya, nilai Z-nya ini Z bar ya, kalian jadikan Z bar itu nanti nilainya 0. Ya. X barnya kalian gantikan Z bar, substitusikan semua nilainya menjadi baku, nanti nilai Z barnya itu 0. Jadi terbukti bahwa rata-rata di standar baku itu 0 dan simpangan bakunya 1. Kalian masukkan juga simpangan baku yang standar. Rumus simpangan baku kemarin apa? Masukkan yang standar, nanti nilainya 1. Ya, itu kalian buktikan. Nah, jadi transformasi dari yang baku tadi menunjukkan bahwa luas di bawah kurva ya ada dua kondisi ya. Luas di bawah kurva distribusi normal antara X1 dan X2 itu akan sama dengan luas di bawah kurva distribusi normal standar antara Z1 dan Z2. Jadi itu akan sama saja. Yang probabilitas tadi ya P di mana apa? X lebih besar dari X1 kurang dari X2 itu sama dengan luas distribusi normal standar yang menggunakan standar baku Z ataupun Z2 ya. Nah, kemudian dengan seperti ini ya baru bisa kita buat tabel distribusi normal standar kumulatif ya. Karena dia tidak, kan tadi kan kenapa tidak bisa dibuat tabel distribusi normal yang dalam bentuk tabel, tidak bisa mentabelkan. Karena nilai dari rata-rata dan simpangan bakunya banyak, macam-macam. Oleh karena itu tidak bisa dibuat dalam bentuk tabel. Nah, dengan cara menstandarkan datanya, di mana rata-ratanya tadi pasti 0 dan simpangan bakunya 1, maka kita bisa buat tabel distribusi normal yang kalian misalkan sekarang sudah punya. Ya. Itu dari sini. Paham ya sampai sini? Saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini untuk yang apa namanya, kurva distribusi normal ya. Ini mu-nya 0 ya, variansnya 0,2 ya. Jadi 0, ini 0 ya. Inilah yang disebut lonceng seperti ini ya. Nah, kemudian jadi varians ya, semakin apa namanya, varians yang berbeda membentuk kurvanya ya, keruncingan dari apa namanya, dari kurvanya itu berbeda-beda. Kalian lihat kalau 0,2 dia semakin tinggi. Ya ini semakin 0,2. Kemudian kalau dia apa namanya ini, variansnya 1 ya, kalian lihat yang merah. Kalau dia variansnya 5, dia semakin landai. Ya. Semakin apa namanya besar varians, maka
keruncingannya akan semakin tumpul, semakin landai. Semakin kecil variansnya, maka semakin tinggi bentuknya. Puncaknya seperti itu bentuknya ya. Nah, ini variansnya. Nah, untuk yang mu-nya kurang dari 0 ya, maka dia akan letaknya di sebelah sini. Ini apakah dia berdistribusi normal? Ya, dia berdistribusi normal ya. Karena puncaknya 1 dan bentuknya simetris, bentuknya lonceng. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nih, contohnya. Kalian ditanya standar normalnya, Z-nya. Tinggal masukkan saja nilainya. Ya. Oke. Saya lanjutkan karena banyak ya. Ini contoh variabel random yang memiliki distribusi normal. Ya. Distribusi error dalam pengukuran itu biasanya normal. Kemudian pengukuran dalam meteorologi, pengukuran curah hujan, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini simbol-simbolnya. Ya. Kalau min itu mu, varians itu sigma kuadrat. Ya. Deviasi standar ya, akar dari varians ya, koefisien momen kemiringan atau kemarin apa, squiness kemiringan, kurtosis apa, keruncingan ya, alfa 4 itu 3, alfa 3 itu 0, itu dicari pakai rumus ya, atau bisa menggunakan min median modus bisa juga. Ini deviasi min atau rata-rata simpangan rata-rata ya. Oke. Saya lanjutkan. Ya. Ini ya karakteristik selanjutnya. Rata-rata min dan standar deviasi ya. Ini simbolnya min, ini standar deviasi kan. Kemudian maksimum terjadi jika X sama dengan mu ya. Bentuk simetrik terhadap X sama dengan mu. Ini posisinya ya, menjelaskan yang tadi ya. Nah, ini bentuknya ya. Distribusi normal itu ditentukan oleh mu dan standar deviasinya ya. Ini mu-nya sama-sama di sini, tapi standar deviasinya, simpangan bakunya itu berbeda. Ingat ya. Kalau dia semakin besar standar deviasinya ya, apa yang terjadi? Semakin landai kurvanya. Kalau semakin kecil ya, kalau semakin kecil standar deviasinya, maka semakin runcing ke atas. Ya, ini seperti ini. Mu 1-nya lebih besar dari mu 2. Ya. Oh, ini mu 2 yang di atas ya, mu 1 yang di bawah. Seperti itu juga seterusnya. Ya, ini standar minnya berbeda. Minnya mu 1 kurang dari mu 2. Karena kurang dari pasti dia di sebelah kiri. Ya, tapi bentuknya ketinggian keruncingannya sama karena standar deviasinya sama. Seperti itu juga dan seterusnya ya. Ini karena mu 1-nya kurang dari mu 2, mu 2-nya lebih besar, maka mu 2-nya terletak di sebelah kanan ya. Seperti itu juga selanjutnya ya. Oke. Nah, ini semakin besar nilai sigma, maka kurva akan semakin landai. Tadi saya jelaskan ya. Semakin kecil nilai sigma, maka kurvanya akan semakin lancip, ya, kurtosisnya ya. Nah, ini transformasi dari X ke Z, nilai X ke Z ya. Yang tadi ya, ini latihannya bisa kalian cari, ya, tinggal masukkan rumusnya saja di sini ya. Oke. Nah, ini dia ya. Ini tabelnya. Yang harus kalian cari tabel ini. Karena ini negatif berarti untuk yang positif kalian cari juga tabelnya. Ya, karena berbeda antara yang positif sama negatif nilainya nanti beda. Kata kalian nanti jangan kalian samakan. Karena dia negatif tinggal negatifkan saja enggak. Tabelnya beda luas daerahnya, ya. Bentuknya yang seperti ini kalian cari, ya. Oke. Nah, ini kan biasanya ini nih. Kalian lihat yang ini. Z-nya 0,0 maka daerahnya 0,00 ya. Nah, untuk beberapa tabel kalau yang sudah seperti ini ya, kalian misalnya dapat yang seperti ini, maka kalian harus tambahkan luas daerah yang di sini nanti itu tambahkan 0,5.
Karena membagi setengah-setengah. Luas daerahnya kan setengah di kanan, setengah di kiri, bukannya 0. Luas daerah totalnya kan 1, bukan 0. Bukan 0,5. Maka tambahkan 0,5. Berarti kalau mau cari amannya, kalian cari yang di sini Z 0,00 itu 0,5. Ya, carinya. Oke, nah bagaimana cara menggunakan tabelnya? Nah, Z sama dengan 1,84. Kemudian dicari antara Z min 1,97 sampai Z 0,86. Oke, kita cari. Ya. Nah, untuk Z 1,8 ya, maka kita cari kalau dia lebih besar berarti 1 dikurang, ya ingat kalau dia lebih dari 1, kalau di sebelah kanan berarti 1 dikurang 1,84. Nah, kalian cari di tabel itu 1,84 ya. Kalian cari di tabel 1,84. Berapa hasilnya? Ya. Nanti kalau dapat 0,9671. Kalian kurangin, inilah luas daerah Z-nya. Ya. Nah, ini luas daerah ya, luas daerahnya. Bukan Z-nya, ini luas daerahnya. Z-nya ini 1,84. Nah, di antara, kalau di antara berarti Z di antara min 1,97 dan 0,86, kalian buat dulu yang kurangnya. Z kurang dari 0,86, kemudian dikurangin, baru Z yang di sebelah kiri ini. Ya. Nah, kalian tinggal masukkan, kalau Z 0,86 ini berapa di tabel, dan Z min lihat ya, kalian lihat harus ada minusnya, minus 1,97 itu berapa? Ini luas daerahnya. Ya. Oke. Oke, saya rasa ini sama ya. Sama saja ya. Berarti kalian tinggal kalau lebih besar kurang dari 1 dikurang 0,3015 ya, dan seterusnya ya. Oke. Ini contoh selanjutnya ya. Kalian cari Z-nya dulu. Setelah dapat Z-nya baru cari luas daerahnya. 2 kali jalan ya. Jadi 2 kali jalan. Kalian cari dulu nilai Z-nya, nilai bakunya ya. Ini dapat ini ya. Baru kalian cari nilai luas daerahnya ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini kalau X-nya, Z-nya 0 ya. Jadi 1 min 1, 2 min 2, 3 min 3. Seperti itu ya. Luas daerahnya ya di sini tadi antara 1 min 1 itu 68% sekian. Kalau untuk yang 2 itu nilainya 95,44 dan seterusnya ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini jenis-jenis distribusi normalnya ya. Yang untuk gambar yang grafik warna hijau kurvanya itu namanya mesokurtik ya, bentuknya seperti ini, kayak pantat kuali ya, tuh nggak ada lancip-lancipnya ya. Nah, kemudian plekurtik ya, ini yang warna biru ya, dia landai ya. Kemudian leptokurtik dia yang seperti lonceng ya, seperti itu. Nah, ini penjelasannya tadi ya. Sudah dijelaskan tadi ya. Nah, ini kurva mu-nya berbeda, mu-nya berbeda. Di sini 150, di sini 300, di sini 450. Tapi untuk bukan varian, standar deviasinya sama. Bentuknya lihat, ketinggiannya, keruncingannya sama ya. Oke. Nah, ini min-nya berbeda ya. Sigmanya juga berbeda, bentuknya lihat berbeda ya. Oke, selanjutnya ya. Nah, jika ditanya bentuknya ya, kalian harus bisa menentukan bentuknya dari menentukan nilai Z. Ya. Dengan menentukan nilai Z, maka kalian bisa menentukan bentuk kurvanya. Ya. Oke. Nah. Ini ya. Misalkan ya,
Misalkan P ya, Z-nya lebih dari min 0,5 kurang dari 1,2 ya, maka Z yang 1,2 dikurang 0,5 ya. Nah, yang ini ya, kalian cari di tabel 1,2. 1,2 itu dapatnya ini di tabel. Kemudian min 0,5 itu hasilnya 0,3085. Atau kalian nanti cari pakai ini aja, kalau nggak susah nanti pakai di Excel ya, bisa juga nanti ya. Oke. Ya, kalau di Excel ya, kalian buka menu Excel-nya, kemudian letakkan pada sel yang mau kalian cari ya. Kemudian kalian cari fungsi pilih statistika, kemudian function kategori, pilih normdis ya. Nanti ada fungsi nama ya, nanti kalian seperti ini nih munculnya ya. Nanti kalian harus isikan X-nya, isikan min-nya, kemudian isikan standar deviasi dan kumulatifnya. Seperti ini, mana ya? Nih. Ya. Kalian pilih function ya. Kemudian ini versi lama ya. Kemudian pilih statistik, pilih normdis ya, kemudian oke. Nanti kalian isikan semuanya. Nanti dapat nilainya ini 0,776. Kalian bandingkan hasilnya dengan yang kalian hitung manual. Ya. Oke. Oke. Memang kalau menjelaskan melalui online tanpa menulis di papan tulis ya, tanpa langsung ketemu ya, saya rasa penerimaannya agak cukup mungkin nggak terlalu tersampaikan ya. Jadi silakan tanya. Jadi saya bingung kalau mau menjelaskan biar kalian paham lewat online ini seperti apa. Saya harus coret-coret. Kalian harus punya tabel dulu ya. Harus punya tabel distribusi tabel Z distribusi normal. Biar kita bisa latihan seperti itu. Biar kalian nggak bingung. Ya. Oke, silakan ada pertanyaan nggak? Dari pertanyaan tadi sudah terjawab semua belum? Sudah ya? Berbentuk lonceng. Ya, kalau sudah berbentuk lonceng itu biasanya normal, ya. Jadi berbentuk lonceng itu puncaknya 1 ya, antara median modusnya itu sama, yaitu pasti dia berdistribusi normal. Ya. Oke, silakan kalau ada yang tanya. Mungkin banyak yang nggak paham ya. Silakan. Saya mau memulainya dari mana biar kalian paham. Coba lihat di buku kalian. Kalian punya buku pegangan apa saja? Silakan lihat ada nggak tabel Z-nya. Ada Bu, tapi nggak tahu cara. Tapi nggak tahu cara satukannya gimana? Oke, tabel Z ya. Kalian buka tabel Z. Kalian punya buku apa saja? Silakan ya. Kita akan tentukan nilai Z. Bentar ya. Oke, kita cari nilai Z-nya kurang dari Oke. Nah, kalian silakan cari di tabel. Coba lihat di tabel dulu, ketemunya berapa. Coba lihat Z-nya. Tabelnya punya yang mana? Susah ya menyeragamkannya. Nggak susah. Tadi berapa? 0,79 ya. Duh,
Hapus ini. Oke, silakan cari dulu coba. Punya tabel semua nggak nih? Paling tidak bukunya, silakan. Coba yang punya buku-buku, coba lihat tabel Z. Ada nggak di bukunya tabel Z? Kalau ada, coba tunjukkan, kita cari sama-sama. Yang punya buku. Biar paham, kita seragamin dulu pemahaman kita. Saya bingung, soalnya kemungkinan punya buku berbeda-beda kan. Nah, untuk menyatukan pendapat itu, nah itulah maksud Ibu konsep satu konsep itu bagaimana? Karena kita berbeda-beda. Sudah? Coba atau kalian cari di internet? Yang di bukunya Pak Fajri ada Bu tabel Z, Bu. Coba tunjukkan. Kita cari sama-sama. Oke. Kelihatan semuanya? Oke, lihat yang di belakang, jangan lihat yang di situ, lampiran Sekar, lihat yang di lampiran. Belakang sekali. Semua lampiran itu di belakang sekali. Biasanya setiap buku itu tabel apa saja itu di belakang bukunya. Coba lihat. Lampiran, kemudian lihat tabel Z-nya. Iya. Gelap. Ada? Ada tidak? Ketemu? Seperti gabungan itu nggak, Bu? Ada Ya, ordinatnya. Nah, kalau di buku itu ya bentuk tabelnya langsung. Ya, beda nanti kalau yang di buku lain mungkin ya bentuknya nggak seperti itu ya. Nah, kalau yang seperti ini tidak, jadi nggak kelihatan keterampilan menemukannya. Jadi kita nggak bisa misalkan koma-komanya tuh langsung ditemukannya seperti itu. Nggak apa-apa kita pakai ini dulu ya, nggak apa-apa pakai ini dulu untuk menyatukan pendapat ya. Tadi berapa? Z-nya kurang dari 0,79 ya. Nah, Z-nya 0,79 itu disebut yang Z aja, yang Z. Nah, cari 0,79. Nah, di situ kan langsung nyarinya kan, nggak pakai tabel-tabel dicari itunya. Nah, yang ini ya. 79, cari 79. 0, jadi titik 79 cari. Titik 79. Nah, yang ini ya. 79 kelihatan ya? Nah, luas daerahnya di sini kan 0,2852. Ya? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Coba yang lain semuanya. 0,79. Ya. Nah, nilainya 0,2852. 0,2852. Kelihatan semuanya? Kelihatan. Kelihatan ya? Bu. Nah, Sekar coba tunjukkan yang paling atas yang distribusinya 0,00. Z-nya 0,00. Kalau sekali 0,00. Paling atas. Enggak, yang paling atas, paling kiri. Nah, itu. Paling kiri ya. Kalian lihat nilai Z-nya itu berapa? susah banget cuma kuliah ya. 45, Bu. 0,45, Bu. Ngajar di SD. 45. Mana 0,00-nya? Apa?
0,00. Yang atas sekali, paling kiri atas sekali. Itu 00, Bu. Iya, nah 00 kan? Ah, Nah, harusnya kalau dia setengah ya, itu kan 5. 1 kan membagi setengah-setengah. Daerahnya kan tadi luas daerah di bawah kurva kan 1. Kalau setengah itu kan berarti 0,5 kan? Paham nggak? Iya, Bu. 0,5 kan? Nah, karena di situ tulisannya kalau 0 itu 0,00 ya, maka semua daerah yang di situ kalian tambahkan 0,5 semuanya. Tadi kan 0,79 itu hasilnya 0,2852 ya. Iya kan? Nah, kalian tambahkan 5, tambahkan 0,5. Jadi 0,2852 kalian tambahkan 0,5, hasilnya nanti 0,7852. Itulah luas daerahnya. Jadi pukul rata 0,5 semua, Bu ya? Iya. Ditambahkan. Jadi biar kalian nggak bingung ya, kalian cari tabel tabel Z-nya yang memang sudah 0,5 biar nggak nambah-nambah lagi. Coba saya searching, saya nanti tunjukkan ke kalian tabel Z. Oke. Cari yang 0,5 ya. Bentar ya. Bu. 1. Oke. Saya share screen gambarnya mana nih tabel. Oke. Sebentar. Ini. Seperti ini. Ya. Misalkan kita cari tadi 0,79. Nah, kebetulan nggak sampai. Kalian berarti cari 0,7 terus ke lajur kanannya cari 0,09. Nanti barulah dapat 0,79 itu berapa. Ya. Atau kita cari kalau dia 1 berarti 0,8413. Itu langsung. Kalau di sini kita cari 1, nah kalian cari ya. Kalau dia 1 itu nilainya 0,398. Kalau di buku sini. Ya. Berarti kalian harus mana? 1. Kita cari yang 1. Kalian cari di buku Pak Fajri tadi 1. Nah, berapa yang 1? Coba kalian lihat. Di tabel Pak Fajri itu 1 berapa hasilnya? Berapa? Coba lihat Z-nya 1,0. Berapa? 0,46. 0,46. Nilai Z-nya 0,3. Z-nya 1. Z-nya 1,00. 1,45, Bu. Kok 1,45? Nilai Z-nya 1,00 di sini. Bukan 0,34. Nah, 0,3413 ya. Oh. Nah, kalau di sini kalian lihat 0,8413. Lihat, karena dia mulainya dari 5, yang tadi nilainya dari 0. Makanya kalau di buku Pak Fajri kalian tambahkan 0,5 hasilnya. Paham? Paham. Nah, ya, itu untuk mencari Paham, luas Bu. daerah. Bagaimana untuk mencari nilai Z-nya? Misalkan diketahui Z-nya beda ya. Kalau tadi ini cari luas daerah. Nah, sekarang jika Z-nya yang ditanya Z 0,025. Nah, luas daerahnya sudah tahu. Z-nya berapa?
Ya. Z-nya berapa? Nah, luas daerah kalian ingetin, kalau luas daerah itu selalu 1. Berarti 1 berarti Z ya. Z 1 dikurang 0,0225. Jadi yang kalian cari itu adalah Z berapa? 0,9775. Nah, 0,975 ini berapa nilai Z-nya? Yang dicari nilai Z loh. Bukan luas daerah, ini luas daerah. Z-nya, kalian cari yang luas daerahnya. Caranya tadi, sudah waktunya mau habis ya, sebentar ya. Saya tunjukkan seperti ini dulu biar kalian paham. Nah, kalian carinya di sini. Cari yang 0,9 berapa tadi? 975. 75. Ya. Cari di sini. Nah, pokoknya nanti kalian cari di sini nilainya 0,975 terus lihat nilai Z-nya. Kebalikan caranya ya. Paham nggak? Kalau tadi lihat dulu Z-nya, terus lihat luas daerahnya. Ya. Nah, sekarang kita mencari nilai Z-nya ya dari luas daerahnya diketahui. Kita mau cari nilai Z yang ini. Tapi luas daerah yang diketahui. Kita cari luas daerahnya. Ya, luas daerah yang di sini kita cari sesuai tidak? Misalnya kita cari misalkan Z 0,05. Z-nya 0,05. Berarti itu kan luas daerahnya seperti itu. Luas daerah itu kan 1 selalu. Berarti 1 dikurang 0,05 itu hasilnya berapa? 0,95. Nah, cari di sini 0,95. Karena di sini tabelnya cuma terbatas ya. Jadi kita tidak bisa menentukan. Ya. Kalau tabelnya lengkap bisa menentukan. Carinya berapa sih kira-kira yang bisa kita cari? Z 0,11 coba. Z 0,11 berarti 1 dikurang 0,11 berapa? Berapa? 1 dikurang 0,11? 0,89, Bu. Ya, 0,89. Cari di sini luas daerahnya 0,89. Di sini kan? Ya. Iya kan? Z-nya 1, jadi 1,23. Kan kalau di sini kan nggak mungkin nih. 88. Atau kalian buat di antara sini luas daerahnya. Karena dia antara 0,8 berapa tadi? 0,89. Berarti letaknya di sini kan? Nah, bisa kalian tambahkan kemudian bagi 2 bisa seperti itu, ya. Berarti daerahnya di sini 1,23 kira-kira. Paham? Paham nggak sampai sini? Yang pertama, Insyaallah paham. mencari luas daerah. Oh, paham, Bu. Ya, mencari luas daerah. Kalau mencari luas daerah, kan Z-nya diketahui. Iya kan? Z-nya diketahui, berarti kalian tinggal mencari nilai luas daerahnya. Iya, Bu. Ya. Nah, kalau Z-nya ingat, kalau Z kurang dari ya, jadi misalkan carilah luas daerah jika Z-nya kurang dari